Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Ramadhani dari SMK Negeri 42 Jakarta dengan jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Saya kelas 11 MPLB 1. Nah, jadi di sini saya akan membahas sedikit mengenai pembelajaran sarana dan prasarana dari bab 3, yaitu peralatan dan perlengkapan kantor. Langsung saja kita simak pembahasannya ya. Nah, untuk materi yang pertama itu ada definisi peralatan atau perlengkapan kantor, di mana terdapat banyak aktivitas pekerjaan yang dikerjakan di kantor supaya para karyawan dapat mengerjakan tugas dengan baik, maka dibutuhkan beberapa peralatan dan perlengkapan kantor. Nah, adapun manfaat dari pemakaian peralatan atau perlengkapan kantor antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada memperoleh hasil yang lebih maksimal, baik dan memuaskan. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor. Yang ketiga, sarana atau alat untuk mendukung aktivitas pekerjaan kantor. Nah, yang terakhir itu bagian dari aset kantor dan pelengkap kantor. Nah, adapun barang yang habis pakai dan juga tidak habis pakai. Nah, untuk barang habis pakai, contohnya itu HVS, kertas kaca, pulpen, pensil, stop map, stabilo, staples, dan lain-lain. Nah, untuk barang yang tidak habis pakai, yaitu yang pertama ada stapler, pengungkit kawat jepret, penggaris, paper slip, binder slip, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang kedua, ada pun faktor yang harus diperhatikan dalam memilih peralatan atau perlengkapan kantor. Nah, yang pertama itu kebutuhan setiap pegawai di kantor. Nah, yang kedua, pekerjaan dan cara penyelesaiannya. Yang ketiga, harga dan penanaman modal. Nah, yang keempat, efisiensi, jumlah, dan nilai waktu secara keseluruhan. Nah, yang kelima, fleksibilitas penggunaan. Yang keenam, preferensi pegawai. Yang ketujuh, ada pengaruh terhadap syarat-syarat karyawan. Yang kedelapan, prediksi beban pekerjaan. Dan yang terakhir, nilai estetika. Nah, adapun yang ketiga, proses dari pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, yaitu dapat beberapa perbedaan dalam hal ini, yaitu yang pertama yaitu pengadaan peralatan atau perlengkapan kantor untuk kantor swasta, di mana untuk mekanisme pengadaannya yaitu tidaklah serumit di kantor dinas pemerintahan. Penilaian pada waktu kualitas peralatan atau perlengkapan perkantoran itu bisa dilakukan di bawah wewenang divisi pengadaan itu sendiri. Nah, yang kedua, pengadaan peralatan atau perlengkapan kantor untuk kantor dinas kepemerintahan, di mana perihal pengadaan ini wajib melalui proses lelang atau tender. Pengadaan dalam jangka waktu yang panjang seperti 1 tahun untuk kantor pemerintahan melibatkan sejumlah uang yang tidak sedikit. Nah, jadi harus dilaksanakan dengan transparan dan sesuai dengan aturan. Nah, yang keempat itu ada jenis prosedur pengadaan peralatan atau perlengkapan kantor. Nah, untuk yang pertama yaitu ada prosedur pelelangan umum, di mana cara pengadaan ini itu harus membuka pelelangan umum melalui media massa dan dapat juga dengan cara terbuka. Nah, yang kedua, prosedur pembelian tunai, di mana pembelian tunai sering dilaksanakan oleh perusahaan swasta dengan skala kecil hingga menengah. Umumnya divisi yang ditunjuk kantor hanya perlu mengajukan surat purchase order atau PO untuk ditangani oleh bagian pengadaan. Nah, yang ketiga itu ada prosedur pembelian dengan pemilihan langsung, di mana biasanya vendor yang dipilih merupakan pihak penyedia yang bisa memberikan pilihan barang yang lengkap. Dengan demikian, semua kebutuhan kantor bisa dipenuhi tanpa harus mengambil dari beberapa penyedia. Nah, mengapa sih peralatan kantor itu sangat penting bagi perusahaan, yaitu karena tujuannya dapat dipergunakan untuk melakukan setiap pekerjaan kantor agar terlaksana dengan baik dan dapat selesai dengan cepat dan juga tepat sesuai dengan yang diharapkan dari perusahaan. Baik, cukup sekian dari materi yang sudah saya bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.